welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Senang sekali hari ini Scar Hayu bisa membersamai dan berjumpa lagi dengan Sobat Sport tentunya dalam program kesayangan kita bersama gitu kan ya, di Sportholic yang pastinya nanti akan menghadirkan narasumber yang akan menceritakan bagaimana sih pengalaman beliau, lalu cerita-cerita menarik apa yang beliau miliki dalam menekuni olahraga sesuatu deh, pokoknya nanti kita spill gitu ya, kita tanyain dulu narasumber kita hari ini. Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu gimana kabarnya Sobat Sport, semoga selalu sehat dan selalu bersemangat gitu ya apapun kegiatannya, dan jangan lupa tetap olahraga gitu kan, jaga kesehatan seperti narasumber kita hari ini yang punya banyak prestasi di bidang olahraga yang berguna. Kalau gitu langsung aja kita kenalan dulu sama narasumber kita hari ini. Halo Kak. Halo Kak. Gimana kabarnya? Baik. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh dong Kak kenalan dulu ke Sobat Sport, namanya siapa, dari fakultas apa, dan menekuni olahraga apa? Kenalin, aku Nimatul Maula dari Teknik Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian dari UB. Oke, Kak Nikma ya, hari ini kita bersama Kak Nikma yang akan nanti menceritakan apa aja sih pengalaman Kak Nikma dalam menekuni olahraga gulat dan kabadi. Wow, gulat dan kabadi. Lagi-lagi kita kedatangan narasumber yang menekuni olahraga bela diri, dan hari ini juga kita kedatangan Kak Nikma yang cantik di sini gitu kan ya. Nanti bakal cerita-cerita tentang gimana sih awal mulanya ikut gulat dan juga kabadi gitu kan ya. Mungkin Sobat Sport juga banyak yang masih asing gitu ya mendengarnya, olahraga kabadi itu apa. Mungkin boleh dong diceritain dulu secara singkat, nanti kita kulik lagi. Kabadi itu kayak ini, seperti bentengan. Oke. Kejar-kejaran gitu, terus sama kayak gulat bergulah intinya. Itu asal olahraganya Dari India. Dari India. Oke, menarik. Nah, kita bakal kulik juga nih gimana sih akhirnya Kak Nikma sendiri bisa kenal sama olahraga kabadi ini gitu kan ya. Terus apa yang membuat Kak Nikma akhirnya memutuskan untuk nyoba deh nekunin olahraga ini. Tapi sebelum kita ke yang gulat dulu, karena lebih dulu yang gulat gitu kan ya. Yeah. Boleh dong ceritain ke awal mulanya akhirnya ikut gulat tuh seperti apa dan sejak kapan? Kalau ikut gulat itu dari kecil sih Kak, dari SD kelas 5. Itu sebenarnya dikenalin sama temen ayah. Jadi dari temen ayah terus ditawarin mau ikut ini nggak gitu. Jadi coba-cobalah, kayak tertarik gitu. Terus udah ikut dari SD. Oke, berarti awalnya emang dari temen ayahnya Kak Nikma nih nawarin. Iya, nawarin gulat sejak kelas 5 SD. Iya. Sampai hari ini gitu ya, masih aktif. Kalau gulatnya sampai tahun 2024. Oh, 2024. Terus sekarang lanjut aktifnya di kabadi. Tahun kemarin. Biasa. Nah, pasti kan kalau misalkan menarik ya gitu kan, maksudnya kayak anak kelas 5 SD gitu kan ya, yang perempuan juga gitu kan. Mungkin kebanyakan olahraga yang lebih menarik kan kayak renang, terus gitu. Maksudnya gulat di sini kan kayak jarang-jarang gitu loh, ya, ada yang berani untuk mencoba olahraga bela diri, terutama gulat. Apa sih yang membuat Kak Nikma tuh akhirnya kayak waktu ditawarin, nyoba deh, terus kok asik ya di sini? Apa yang membuat Kak Nikma jatuh hati sama gulat? Sebenarnya juga waktu itu juga nggak begitu paham ya gulat. Tapi kayak waktu searching gitu kayak wah keren nih, bisa banting-banting gitu, apalagi cewek bisa banting-banting gitu. orang. Iya benar. Terus ya udahlah tertarik nyoba. Oke, terus akhirnya waktu nyoba juga cocok gitu ya? Iya cocok. Atau sempet nggak ada kayak momen-momen di awal-awal atau di pertengahan, kayaknya aku nggak terlalu cocok deh ternyata di gulat, kayaknya kok lebih cocok ke olahragain, apa full kayak ya udah lancar aja, mulus aja gitu? Lancar aja sih Kak, kayak seru. Padahal kan kayak kalau orang lain lihat itu menyeramkan gitu kan. Tapi kalau dilakuin ya nggak semenyeramkan itu. Menyenangkan. Iya, menyenangkan ya, apalagi udah tau teknik-tekniknya ya. Iya. Dan bener. Bisa jadi keren juga akhirnya seperti yang dilihat di Google gitu kan. Oke, luar biasa. Berarti support dari keluarga, dari lingkungan sekitar seperti apa sejauh ini? Kalau keluarga mensupport banget sih Kak. Karena juga kedua orang tua itu suka olahraga juga. Terus kakak aku yang pertama itu juga atlet sepak bola cowok. Terus yang kedua juga atlet, tapi di atletik. Terus kalau adikku juga sama gulat. Oh, berarti full ya, satu keluarga semuanya olahragawan gitu ya. Suka olahraga, luar biasa. Berarti support kalau dari keluarga mah emang ya full support gitu ya, karena memang semua anggota keluarganya juga
gemar berolahraga Iya. juga gitu ya. Luar biasa. Berarti kan selama Kanima sendiri ikut gulat, terus akhirnya juga ikut kompetisi, pelatihan dan lain sebagainya juga didukung penuh gitu ya sama keluarga. Iya, didukung penuh. Kalau ini lingkungan sekitar kayak misalnya teman-teman waktu sekolah dulu atau waktu kuliah, terus bapak ibu guru waktu sekolah, pasti kan banyak ya dispen kayak gitu. Iya. Kayak gitu gimana sih Kak waktu itu support dari mereka? Kalau dari sekolah-sekolah ya super juga sih. Terus kan juga kayak gulat itu pertama kali gitu di sekolahnya, nggak ada lagi yang lain gitu. Ya udah support juga. Jadi kayak emang ini ya aset ya. Iya. Iya kan, maksudnya kayak jarang-jarang gitu kan ada jarang murid yang bisa aktif di gulat dan sampai berprestasi juga Iya, gitu ya. Oke, luar biasa. Pastinya kan habis ini juga Kanima bakal nyeritain juga gitu kan gimana sih perjalanannya Kanima itu dalam berjuang meraih prestasi di gulat, terus juga di kabadi juga nanti kita bakal bahas gitu kan. Tapi sebelum itu apa sih yang akhirnya bikin Kanima tuh punya apa ya motivasi buat kayaknya aku bakal ngelanjutin gulat nih serius sampai bahkan sampai 2024 gitu kan, sampai dari SD, SMP, SMA, kuliah masih bergulat gitu kan, terus juga lanjut ke kabadi tuh apa? Kalau ikut olahraga itu lebih ke nambah pengalaman juga sih Kak. Terus nambah temen juga, kan bisa temennya dari satu Indonesia gitu kan, dari daerah-daerah lain. Terus juga ya udah sih Kak gitu aja. Menambah pengalaman. Emang itu ya yang jadi motivasi utamanya Kanima juga gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang prestasi gitu kan, sejauh ini apa sih yang prestasi yang paling berkesan atau membanggakan dari gulat dulu deh? Kalau gulat itu Porprov di tahun 2022 itu yang paling berkesan. Kenapa tuh berkesan? Karena mendapatkan medali emas sih Kak pastinya. Jadi di Porprov tahun 2022 mendapatkan emas. Mendapatkan medali emas dalam olahraga gulat. Iya, gulat. Oke, berarti itu waktu itu mewakili instansi? Mewakili Kota Malang. Kota Malang. Oke, biasa. Pastinya nanti kita bakal kulik gitu ya gimana cerita di balik itu sampai akhirnya Kanima nih bisa berhasil gitu membawa pulang medali emas untuk Kota Malang ya waktu itu di Porprov 2022. Tapi sebelum itu kita bakal jeda sebentar. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit. Hai Sobat UB Radio. Halo Sobat UB Radio. Halo Sobat UB Radio, balik lagi sama aku Tasya Kristi di program Jajal Kuliner. Jajal Kuliner. Jajal Kuliner, program yang ngajak kamu keliling cari makanan enak, terjangkau, bikin kenyang dan pastinya bikin ngiler juga. Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kanima yang tadi udah cerita gitu ya awal mulanya ikut gulat sampai akhirnya sekarang juga lebih aktif di kabadi gitu. Terus tadi obrolan terakhir kita kan tentang prestasi yang paling berkesan sejauh ini ya, yaitu Porprov 2022 di mana Kanima mewakili Kota Malang dan berhasil membawa pulang medali emas. Itu gimana tuh ceritanya? Maksudnya prosesnya tuh seperti apa? Apakah kayak ada nggak sih cerita-cerita perjuangan di balik itu yang akhirnya membuat momen itu tuh jadi momen paling berkesan gitu sejauh ini? Kalau paling berkesan itu karena itu juga kelas kebetulan main di freestyle. Itu kelasnya 68 kilo. Terus di kelas itu juga ketat banget sih Kak, kayak lawannya itu berat-berat gitu. Terus waktu pertama tanding itu juga langsung yang terberat. Jadi mainnya itu full 3 menit kali 2. Terus juga poinnya kejar-kejaran banget lah pokoknya intinya. Ini ya tipis banget ya, iya, berarti tipis banget jarak. Terus poin akhirnya juga 10-9. Oh wow, 1 poin doang selisihnya. sengit banget ya berarti itu Iya. emang
Berarti emang ya akhirnya karena perjuangan itu tadi ya, maksudnya bukan lawan yang mudah juga, tapi ternyata akhirnya Kanima berhasil buat mendapatkan posisi di juara 1 gitu waktu itu. Tapi kalau buat persiapannya sendiri waktu itu seperti apa? Maksudnya berapa lama kah? Atau ada nggak sih pelatihan-pelatihan intensif khusus gitu yang emang akhirnya bikin sebenarnya capek nih tapi aku harus berjuang gitu? Kalau latihannya juga setiap hari sih Kak. Selama seminggu itu setiap hari. Terus tapi kalau 1-2 bulan sebelum pertandingan mendekati itu lebih programnya sih yang lebih berat. Oke. Lebih ditingkatin gitu programnya. Oke. Luar biasa sekali. Berarti itu waktu 2022 itu maba ya? Iya. Waktu maba. maba ya, waktu mau maba. Oke, akhirnya dapat prestasi itu, terus akhirnya juga pasti kan lanjut juga ya ke pertandingan-pertandingan selanjutnya. Iya. Luar biasa. Berarti itu porprov pertama yang diikuti atau kayak gimana? Udah kedua kali. Kedua kali. Sampai akhirnya hari ini sudah berapa kali ikut porprov? Kalau gulat 3 kali. 3 kali. Iya. Kalau kabadinya? Kabadi baru tahun kemarin. Oh, oke. Berarti kan kalau di gulat nih emang karena dari kelas 5 SD gitu kan ya sampai kuliah bahkan 2024 gitu. Terus akhirnya tadi dapat salah satu yang paling berkesan. Tapi masih banyak kan pasti gitu. Karena kan perjalanan gitu ya teman-teman dari kelas 5 SD terus sampai di SMP juga pasti ada lagi, SMA ada lagi, kuliah ada lagi. Ada nggak sih Kak yang momen-momen paling kayak kayaknya kalau misalkan aku nggak ikut ini nih aku nggak akan secinta ini sama gulat gitu? Ada gak? Apa ya Kak ya? Maksudnya kayak yang bikin akhirnya kayaknya aku beneran berbakat deh, maksudnya aku punya potensi yang benar-benar bisa nih ditingkatkan yang akhirnya membawakan Hikmah sampai hari ini gitu. Mungkin pertandingan pertama yang diikuti atau mungkin ada nggak di kalau awal-awal pertandingan dulu? pertama itu di Semanor Cup sih Kak, di Sidoarjo kalau nggak salah. Terus itu waktu pertama kali main itu langsung kalah sih Kak. Udah langsung kalah. Terus habis itu ya latihannya lebih giat lagi sih. Akhirnya dari situ juga akhirnya terpacu juga kan, sampai akhirnya bisa menyabet banyak medali gitu kan di kemudian hari. Oke. Tapi kalau misalkan itu kan tadi pertandingan yang paling berkesan gitu ya, yang paling membanggakan sejauh ini atau mungkin pertandingan paling jauh deh yang pernah diikuti itu apa? Entah di gulat ataupun di kabadi. Kalau di kabadi karena tahun kemarin itu porprov itu juga pertama kali cabur itu dipertandingkan sih Kak. Terus dari porprov itu juga karena kabadi kan bergu, terus ada 4 kategori. Jadi bisa ikut keempatnya gitu Kak. Kalau di gulat kan cuma satu nomor, satu nomor aja. Terus porprov kemarin itu dapat 1 emas 2 perak. Terus habis itu setelah porprov juga ada Pomnas yang mewakili universitas gitu. Itu di tahun 2025. Di situ juga mendapat 1 emas sama 2 perak juga. Luar biasa. Berarti ya banyak ya dari perjalanan itu, luar biasa gitu kan ceritanya. Tapi yang pasti Sobat Sport juga penasaran gitu kan ya, teman-teman penasaran apa sih yang bikin, gimana sih cerita awal mulanya tuh akhirnya Kanima sendiri bisa beralih dari gulat ke kabadi gitu kan. Maksudnya apakah ini kedua olahraga yang mirip atau sebenarnya beda banget, tapi apa yang bikin Kanima akhirnya kok bisa gitu switching dari gulat ke kabadi? Kalau mirip sih hampir mirip, cuma kabadi itu beregu. Jadi di kabadi itu yang dicari juga yang bisa bela diri lah intinya, supaya lebih gampang gitu. Terus pertama kali itu juga dikenalin sama pelatih sih Kak. Pelatih gulat? Iya, pelatih gulat. Itu temennya pelatihnya kabadi. Jadi ditawari mau ikut ini nggak gitu. Ini sama kok kayak gulat. Terus akhirnya coba ikut latihan, terus seru juga sih Kak. Hampir mirip intinya. Dan beregu juga ya, jadi ada temennya ya banyak. Iya, banyak. Berarti itu kabadi tuh mulai ikutnya tahun berapa? Tahun kemarin. 2025? Iya, benar. Oke, berarti gulatnya aktifnya sampai terakhir kali di 2024. Iya, di 2025-nya udah nyemplung ke kabadi. Iya, gitu ya. Full kabadi. Sampai hari ini juga di kabadi gitu kabadi. ya. Oke, luar biasa. Kalau tadi kan gulat juga maksudnya udah diceritakan gitu ya sama Kanima. Kalau yang kabadi nih, boleh nggak sih diceritain gimana perubahan, maksudnya apa sih yang dirasain gitu waktu pindah dari gulat ke kabadi? Ada nggak perubahan signifikan yang dirasain? Kalau perubahannya ini sih Kak, kalau gulat kan individu ya, jadi ya udah diri sendiri gitu, kontrol diri sendiri. Kalau kabadi itu beregu 7 orang,
lebih susah sih, harus jaga kekompakan juga, terus peka sama temennya juga, lebih susah lah aturnya. Tapi sampai hari ini aman ya? Udah bisa beradaptasi dong ya? Udah. Tapi itu timnya berarti ganti terus ya tiap kali? Iya, itu susahnya, ganti terus. I see. Oke, luar biasa sekali, menarik gitu ya Sobat Sport, karena jarang-jarang gitu kan, maksudnya ini juga pertama kali mungkin ya kabadi ini di-mention di Sportholic gitu kan, dan akhirnya Kanima juga bisa mengenalkan olahraga ini yang juga ternyata udah diperlombakan ya di Porprov 2025 dan juga di Pomnas juga ya. Iya, pertama kali juga. Luar biasa. Pastinya nanti bakal kita obrolin lagi sama Kanima, tapi kita bakal jeda sebentar. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit on Sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit on Sport. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini Kanima yang tadi udah cerita banyak banget ya, kayak mulai dari awal mulai gulat, terus akhirnya pertandingan-pertandingan yang diikuti, prestasinya, sampai cerita-cerita akhirnya pindah ke kabadi gitu ya. Sampai hari ini aktif di kabadi, dan kemarin juga berarti kejuaraan yang diikuti 2 itu kah atau ada yang lain? Yang lain itu kejurprov sih Kak. Oh, kejurprov. Sedangkan yang 2 yang di-mention tadi yang ini ya lebih besar lah ya cakupannya, yaitu Porprov 2025 dan Pomnas 2025 juga. Oke, luar biasa loh. Berarti waktu itu awal mula switching dari gulat ke kabadi itu sama-sama di Kota Malang. Iya, sama-sama Kota Malang. Terus anggotanya tuh apakah juga ada nggak sih teman-teman dari tim gulat yang lama gitu? Maksudnya yang udah kenal gitu? Iya. Ada 1 orang sih cowok Kak, juga pindah ke kabadi. Oke. Berarti emang kebanyakan seperti itu Kak atau gimana kalau dari kabadi? Kebanyakan dari bela diri sih, ada yang dari silat, taekwondo gitu-gitu yang udah nggak bisa main gitu. Oke. Kabadi. Kalau kabadi sendiri tuh ada nggak? Maksudnya penjelasan tentang sistemnya kayak gimana? Maksudnya kan kalau Kanima tadi secara garis besarnya menyampaikan mirip-mirip gobak sodor ya? Iya. Tapi kayak apa sih, maksudnya kenapa sih olahraga ini akhirnya bisa dilombakan di Porprov dan Pomnas gitu sampai tahun kemarin gitu? Kalau kabadi ini maksudnya olahraga permainan sih Kak. Beregu itu nanti 7 orang. Sebenarnya ada 4 kategori. Itu nasional, 745, Super 5, sama 3 star. Itu beda di anggotanya aja, di jumlah orangnya. Terus nanti itu ada defense sama rider gitu Kak. Kalau rider kan 1 orang. Itu jadi harus ke tim lawan, harus berusaha menyentuh lawan gitu lah intinya. Habis menyentuh harus kembali ke daerahnya. Iya, untuk mendapatkan poin. Kalau misal udah menyentuh tapi nggak balik ke base itu nggak dihitung poin. Yang poin yang defendernya, tim lawannya gitu. Oke, berarti kedua tim ini dibagi jadi 2 peran gitu ya, rider sama defender. Gantian gitu Kak, 30 detikan. Berarti hampir persis ya kayak gobak sodor, atau ada yang membedakan? Ada nggak yang membedakan antara gobak sodor dan hampir mirip banget ya, cuma emang mungkin ini sistemnya ya, dan juga dilombakan dan juga resmi gitu ya. Oke, luar biasa. Jadi mungkin bisa lah ya Sobat Sport yang hobinya main gobak sodor gitu kan, terus juga kebetulan ikut bela diri. Kalau boleh tahu gimana caranya ikut kabadi? Ikut latihan aja sih Kak, langsung bilang ke pelatih, terus bisa langsung ikut latihan. Iya, luar biasa. Berarti kan selama belum ada 1 tahun ya? Apa udah ada? Udah ada. 1 tahun. Selama 1 tahun ikut kabadi, ada nggak cerita-cerita menarik yang mungkin bisa di-share gitu ke Sobat Sport? Misalnya kayak, pasti kan setelah awal ikut kabadi langsung ikut Porprov, terus habis itu maju ke Pomnas gitu kan, dan juga kedua kejuaraan itu juga menyabet medali gitu kan. Itu apa yang maksudnya ada cerita menarik apa sih? Yang paling menarik ya pastinya di Pomnas sih Kak. Itu pertama kali ikut lomba nasional yang se-Indonesia gitu.
Terus kalau karena beregu jadi dari universitas lain sih Kak. Dari UB cuma 2 orang, terus sama UNESA, UM, gitu-gitu. Berarti itu mewakili Jawa Timur ya? Iya, Jawa Timur. Jawa Timur. Oke, berarti itu gabungan dari beberapa universitas yang ada di Jawa Timur juga. ya. Berjumlah 7 orang. 14 orang 14 sih. orang. Berarti 2 tim atau itu jadi satu tim? Satu tim. Jadi main ke nggak semua kategori gitu lah Kak, gantian. Oke, berarti kan di Pomnas gitu kan. Pomnas 2025 akhirnya ikut juga dapat medali emas dan juga dapat teman baru juga pastinya kan, dapat pengalaman baru. Ada nggak sih Kak, maksudnya di balik semua perjalanan tadi gitu kan, dari gulat, dari awal tadi sampai ikut kabadi, pasti kan ada suka dukanya, ya kan? Pasti kayak ada ups and downs-nya gitu kan. Ada nggak momen-momen dimana Kanima nih ngerasa kayak, aduh capek banget ya ikut gulat, atau kayaknya bosen deh, pengen deh nyobain olahraga lain, atau ada nggak momen-momen duka yang akhirnya bikin Kanima justru lebih kuat gitu loh? Maksudnya, enggak, aku nggak boleh kayak gini, harus lebih upgrade lagi gitu. Kalau capek latihannya cukup sering sih Kak. Tapi juga kan banyak teman-teman yang lain juga capek, tapi mereka bisa, kenapa kita enggak gitu. Jadi ya udah ditekuni aja. Terus kalau misal nggak latihan itu juga kayak ada yang kurang gitu Kak. Kayak kosong banget. Terus juga badan lebih sakit-sakit sih biasanya. Tapi gimana caranya Kanima biasanya berdamai dengan hal-hal itu gitu? Maksudnya yang akhirnya bikin balik lagi latihan gitu, balik lagi semangat latihan dan sampai akhirnya mendapatkan beberapa prestasi tadi yang udah diceritakan. Lebih ke temen sih Kak. Kalau temennya enak ya lebih betah latihan gitu. Oh iya. Apalagi yang kabadi juga tim ya. Iya, tim. Jadi alhamdulillahnya juga temennya enak-enak gitu ya. Jadi betah juga buat latihan dan semangat juga untuk latihan. Kalau kabadi kalau ada yang nggak masuk lebih susah sih latihannya. Karena jadi terhambat juga ya progres bener. buat timnya. Oke, luar biasa. Nah, Kanima kan juga kuliah gitu ya. Maksudnya kan nggak semua dalam hidupnya Kanima isinya gulat dan kabadi gitu kan. Ada kuliah juga, pendidikan. Gimana sih cara Kanima sendiri buat membagi waktu keduanya supaya balance? Dan mungkin Kanima ada nggak sih pesan buat sobat sport gitu yang mungkin lagi menekuni olahraga bela diri gulat atau mungkin tertarik buat ikut kabadi? Kalau bagi waktunya ya kuliah pagi sampai siang biasanya, terus latihan juga di sore hari. Terus kalau malam juga bisa lah ini ngerjain tugas gitu. Oke, berarti emang ya gimana pinter-pinter aja ya, pinter apalagi mengatur waktunya aja. ada temen juga gitu kan ya yang bisa diajak ngobrol, kelompokan dan lain sebagainya. Mungkin terakhir juga nih Kanima, karena kita nggak kerasa gitu kan ya, udah ngobrol panjang banget. Dari tadi Kanima udah cerita awal mulai ikut gulat sampai akhirnya ikut kabadi. Ada nggak sih pesan tadi buat sobat sport yang mungkin tertarik atau sedang menekuni olahraga gulat ini, atau mungkin juga pengen ikut di kabadi? Pesennya jangan takut mencoba hal-hal baru sih, terus sama konsisten latihan. Oke, karena itu yang akan membawa dampak baik gitu ya, ketika konsisten dan berani untuk mencoba hal baru, insya Allah nanti dapat ilmu-ilmu baru, pengalaman baru, teman baru seperti Kanima ini sobat sport gitu. Oke Kanima, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di sini, ngobrol sama kita, bercerita dan membagikan pengalamannya ke sobat sport. Semoga Kanima sukses selalu dan semoga apa yang disampaikan oleh Kanima dan kita obrolin hari ini bisa bermanfaat untuk siapapun yang menonton. Jadi itu tadi sobat sport obrolan kita bersama dengan Kanima. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di episode Sportaholic selanjutnya. Dadah!